Emang harus diakui, sejak dipegang oleh Erick Thohir, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dan yang cukup menonjol adalah kesuksesan timnas Indonesia bersaing di babak round 3 serta mencatatkan banyak prestasi-prestasi baru. Sebuah hal yang tentunya mendapatkan banyak atensi dari banyak pihak, termasuk para rival mereka di ASEAN. Dan kurang lebih 1 minggu lagi Piala AFF 2024 akan segera dimainkan. Jadwal timnas Indonesia yang begitu padat membuat Coach Shin harus mengambil tindakan tegas dengan menggunakan skuad timnas U22, sekaligus menjadi ajang mematangkan pemain untuk SEA Games 2025 mendatang. Melihat situasi yang ada, rival timnas Indonesia yang suka sekali mengklaim barang milik orang lain, yakni Malaysia, tampak cukup kesal dengan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Mereka benar-benar frontal. Tapi di sisi lain mereka juga sadar diri karena level Indonesia dan Malaysia kini sudah tak sama lagi. Jadi apa yang dilakukan Indonesia di AFF 2024 seharusnya sah-sah saja, ya kan? Timnas Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan di Bali untuk persiapan jelang Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Para pemain berkumpul untuk berlatih jelang turnamen Asia Tenggara itu. Meski tim bermaterikan mayoritas pemain muda, Sintayong tetap ingin skuad Garuda bisa unjuk gigi. Dari 33 nama yang dipanggil untuk TC di Bali, mayoritas merupakan penghuni tim U17 dan U20. Di antaranya ada nama Arhan Kaka, Doni Tripamungkas, Kade Arel, serta Kakang Rudianto. Sintayong menyadari Piala AFF juga menjadi turnamen yang cukup besar bagi negara-negara ASEAN. Sebab itu, dia berjanji akan meramu timnas dengan materi pemain muda dengan semaksimal mungkin. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebutkan ajang Piala AFF juga akan digunakan untuk mempersiapkan pemain muda menghadapi ajang seperti SEA Games 2025 mendatang. Seperti yang kita tahu lawan semua timnas senior, dan hanya kita yang tim U22. Tetapi kita tetap akan menjadikan tim ini kompak dan membuat sesuatu yang baik. Seperti apa yang kita bicarakan dengan Pak Erick, jadi memang turnamen AFF ini lumayan besar, tapi memang fokus persiapan untuk SEA Games nanti. Pemain-pemain muda ini pasti berpotensi, bisa dikembangkan, dan akan membantu masa depan sepak bola Indonesia, ungkap Sintayong, dikutip dari Bola Sport. Ya, melihat apa yang ada tentu bagi sebagian besar pecinta timnas Indonesia sekarang, agak aneh rasanya melihat timnas yang sudah terbiasa tampil di level Asia, tiba-tiba harus main di kompetisi regional. Benar kita nggak boleh menganggap remeh dan tidak respek kepada pihak AFF, namun bila berkaca dari jadwal Indonesia yang super padat, realistisnya ya benar seperti yang dikatakan Pak Erick, yaitu menurunkan pemain muda. Dan Sintayong pun menyadarinya, meski jeda internasional atau match round 3 masih bulan Maret tahun depan, tapi rasanya kok eman-eman gitu. Menurunkan skuad terbaik atau pemain senior di Piala AFF nanti, apalagi di bulan Oktober dan November kemarin jadwal Indonesia begitu padat. Takutnya pemain akan pada kelelahan dan banyak yang mengalami cedera. Selain itu, berkaca pada status Piala AFF yang sampai sekarang masih di luar agenda FIFA, sejumlah pemain abroad yang dipanggil oleh Coach Shin kemungkinan akan bisa join jika Indonesia bisa lolos ke babak semifinal, seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner contohnya. Klub nggak akan melepaskan sang pemain jika Indonesia belum lolos ke babak semifinal. Apalagi jadwal AFF masih bentrok dengan Liga Australia dan Eropa. Sementara itu, melihat situasi yang ada terutama soal keputusan Coach Shin untuk memakai skuad U22 di Piala AFF 2024, kayaknya bikin sewot tim-tim rival. Malaysia contohnya, sebagaimana dilansir dari OneFootball.
mereka mempertanyakan keputusan Timnas Indonesia untuk menurunkan tim muda di Piala AFF 2024. Padahal bagaimanapun, ajang itu merupakan kesempatan bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa Indonesia tidak boleh meremehkan Piala AFF yang sekarang disebut ASEAN Cup, karena skuad Garuda belum mampu menjadi kampiun. Ya iya sih, tapi ya gimana? Kalau kita nggak lolos round 3 mungkin masih bisa diusahakan tampil full team. Tapi kan sayangnya kita lolos nih, jadi gimana dong? Nah, lain Malaysia, lain pula Vietnam, yang kayaknya nggak pernah bosan mantengin kita mulu, ya kan? Dimana ada dua media dari negeri sejuta ngoyen yang menanggapi wacana PSSI. Pertama ada Znews, yang meski merasa agak dongkol, tapi mencoba memahami sikon yang ada. Dan media tersebut memang sedari awal drawing udah memprediksi kalau Indonesia akan turun dengan pemain lapis kedua ataupun tim muda. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas, tulis Znews. Kemudian ada Soha, yang menyebut jika Indonesia sangat beruntung punya kedalaman skuad yang bagus. Bahkan media tersebut merasa walaupun nantinya Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu juga Vietnam bisa menang semudah itu. Karena meski rata-rata pemain berusia 20 tahun, namun mereka banyak yang punya pengalaman bermain di tim senior, seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Janner, Rafael Struijk, hingga Asnawi. Jelas ini akan menjadi turnamen yang cukup menarik untuk dinantikan, sekaligus melihat potensi-potensi para pemain muda Timnas Indonesia. Malaysia akui level Indonesia sudah berada jauh di atas mereka. Pengamat sepak bola Malaysia Zakaria Rahim tidak segan menyebut level timnas Indonesia sudah jauh di atas timnas Malaysia. Ia bahkan menyebut level timnas Indonesia sudah level Asia. Penilaian itu tidak datang begitu saja dari Zakaria Rahim. Ia melihat betul kiprah timnas Indonesia, termasuk posisi skuad Garuda yang kini menempati tempat ketiga di klasmen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Zakaria Rahim tidak kaget ketika pelatih timnas Indonesia Sintayong hanya membawa pemain-pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab mayoritas pemain utama timnas Indonesia difokuskan memperkuat skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika saya melihat daftar pemain timnas Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior. Sementara itu, mayoritas lainnya adalah pemain U22. Kita bisa menganggap timnas Indonesia tidak menurunkan skuad terbaik mereka karena mereka banyak bertanding di tingkat Asia, kata Zakaria Rahim mengutip dari Berita Harian. Tahu level Malaysia belum seperti timnas Indonesia, Zakaria Rahim melemparkan saran kepada Federasi Sepak Bola Malaysia yang meminta FAM menurunkan skuad terbaik untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini. Saya tidak terkejut ketika ada klub yang tidak melepas pemain mereka ke tim nasional. Namun, kami harus menurunkan pemain terbaik yang kami miliki untuk AFF. Kami ingin meraih gelar juara Piala AFF untuk meningkatkan semangat para pemain, pelatih, dan supporter. Lanjutnya. Takut diganyang habis timnas Indonesia. Meski Malaysia dan Indonesia tak berada dalam satu grup yang sama, namun Zulakbal Abkarim, pengamat sepak bola Malaysia, khawatir akan dilibas Indonesia di Piala AFF 2024. Melihat sepak bola Indonesia yang semakin improve atau berkembang, banyak negara ASEAN yang khawatir akan tertinggal jauh. Apalagi dalam ajang sepak bola AFC yang sebentar lagi akan dimulai pada ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF 2024 nanti, Indonesia juga akan ikut serta. Sementara negara tetangga negeri jiran merasa dirinya mengalami ujian sulit dari timnas Indonesia.
Sama seperti waktu Indonesia pertama kali lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini, Zulakbal Abkarim mengingatkan penggemar timnas Malaysia untuk realistis, sebab skuad Harimau tersebut tidak diisi dengan para pemain berkualitas seperti pada skuad Garuda. Saya kira kami bisa menggabungkan pemain muda dan senior yang sudah dilepas klub. Kalau kami ingin memasukkan nama pemain muda, itu juga akan menjadi masalah bagi tim, ucap Zulakbal Abkarim. Selama ini kita melihat Piala AFF menjadi turnamen yang kompetitif dan menantang. Jadi, ketika harus menggunakan skuad kedua, tentu kita tidak boleh terlalu berharap, nanti akan kecewa. Lanjut pengamat sepak bola Malaysia tersebut dilansir dari Berita Harian. Apalagi melihat timnas lain yang semakin hari semakin berkembang jauh di depan, ini merujuk ke timnas Indonesia yang kini berada di posisi ketiga klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim lain juga semakin berkembang dari hari ke hari dan mereka menganggapnya serius meski turnamen ini di luar kalender FIFA, tuturnya. Dan terlepas dari apapun, pokoknya timnas Indonesia harus berikan yang terbaik di Piala AFF 2024 nanti. Karena ya sekali lagi, ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk membuktikan diri kalau level mereka sudah Asia. Dan jika bisa juara, ini akan menjadi sejarah baru bagi timnas kita. So, tetap semangat dan semoga bisa menjadi juara meski pakai pemain muda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.